Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Mutia Dewi dengan NIM 2402010052 dari jurusan Desain Komunikasi Visual Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai salah satu fenomena tentang munculnya stigma no viral no justice di sosial media serta kaitannya dengan upaya generasi muda dalam menjunjung tinggi etika Pancasila. Istilah no viral no justice ini sendiri muncul akibat adanya keresahan masyarakat terhadap lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Istilah ini menggambarkan situasi di mana keadilan bagi korban ataupun pihak yang dirugikan baru dapat tercapai setelah kasusnya viral di media sosial. Secara artian, no viral no justice mengandung arti bahwa tanpa viral, keadilan tidak akan terwujud. Istilah ini merupakan sebuah bentuk kritik dari masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang dinilai lambat dalam menangani kasus tertentu. Kasus-kasus yang viral cenderung mendapatkan penyelesaian yang lebih cepat dibandingkan dengan kasus yang kurang mendapatkan perhatian dari media maupun sosial media. Beberapa contoh kasus terkini yang mulai ditangani akibat viral di sosial media, yaitu diantaranya, yang pertama, ada salah satu kasus penganiayaan dokter koas berinisial ML di Palembang yang terjadi karena ketidakpuasan terhadap jadwal piket yang telah dibuat ML selaku ketua kelompok koas. Masalah ini dilaporkan ke ibu seorang rekan koas, SM, yang kemudian mengatur pertemuan dengan ML. Namun sayangnya pertemuan tersebut berujung pada pemukulan oleh sopir keluarga SM yang menyebabkan ML mengalami lebam di wajah dan kepala. Kasus ini menjadi perhatian setelah video kejadian tersebut viral di media sosial. Kemudian yang kedua, ada juga kasus kekerasan yang terjadi di Cakung, Jakarta Timur ketika GHS, anak pemilik toko roti, menganiaya karyawati berinisial DAD. GHS diduga menyalahgunakan kekuasaan dan mengklaim bahwa dirinya kebal hukum. Meski DAD melaporkan kejadian ini pada Oktober 2024, polisi baru menindaklanjuti setelah video penganiayaan tersebut viral pada 15 Desember 2024. Kondisi inilah yang akhirnya menyoroti peran media dalam membentuk opini publik yang seringkali menjadi pemicu aparat hukum untuk bertindak. Sebaliknya, fenomena ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem hukum di Indonesia yang seharusnya dapat beroperasi secara independen tanpa bergantung pada tekanan masyarakat ataupun viralitas sebuah kasus. Fenomena no viral no justice juga tidak hanya berdampak atau ditunjukkan pada para penegak hukum seperti polisi, namun juga dapat ditunjukkan dalam aspek-aspek lain di pemerintahan ataupun sosial. Dalam contohnya, kasus Gus Miftah, seorang pendakwa sekaligus utusan khusus presiden yang mencuat setelah video dirinya mengolok-olok seorang penjual es teh di Magelang viral di media sosial. Meski tidak ada laporan dari penjual es teh yang bernama Sun Haji, masyarakat mengecam sikap Gus Miftah yang dinilai tidak pantas dan merendahkan martabat. Menyadari dampak negatif yang muncul akibat ucapannya dan tekanan publik, Gus Miftah segera meminta maaf melalui media sosialnya. Namun, respon negatif masyarakat yang meluas membuatnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama pada tanggal 6 Desember 2024. Kasus ini memunculkan rasa tidak percaya masyarakat terhadap tokoh publik yang semestinya menjadi teladan. Di sisi lain, fenomena no viral no justice ini juga menunjukkan kekuatan media sosial sebagai alat advokasi dan perjuangan keadilan. Dengan jutaan pengguna aktif, media sosial menjadi platform yang efektif untuk menyuarakan ketidakadilan serta diskriminasi yang dialami oleh masyarakat. Lalu, kenapa sih fenomena ini bisa terjadi? Fenomena ini terjadi karena kurangnya kesadaran dalam menerapkan etika Pancasila di kalangan beberapa oknum penegak hukum dan pemerintah. Hal ini memunculkan anggapan bahwa mereka memiliki kuasa yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat biasa. Padahal, secara hakikat, penegak hukum dan pemerintah adalah alat untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat. Dalam hal ini terutama berkaitan dengan sila kelima tentang keadilan sosial, yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum. Kemudian, urgensi penerapan etika Pancasila tidak hanya penting bagi masyarakat, tetapi juga sangat mendesak bagi para aparat penegak hukum dan pemerintah. Ketergantungan terhadap viralitas ini tidak hanya mengancam prinsip keadilan, tetapi juga akan menimbulkan ketidakpastian dalam perlakuan hukum bagi kasus-kasus yang tidak mendapatkan perhatian luas. Beberapa upaya yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda
dalam menanggapi fenomena ini adalah yang pertama, kita sebagai generasi muda yang saat ini dekat dengan sosial media dapat menggunakan media sosial untuk menyuarakan keadilan tanpa menyebarkan hoaks ataupun informasi yang memicu kebencian. Serta menggunakan media sosial untuk mendukung kampanye positif, membangun komunitas yang dapat membuat kampanye terkait edukasi hukum. Lalu yang kedua, meningkatkan pendidikan karakter, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Generasi muda diharapkan dapat terus memperkuat karakter berlandaskan nilai dan etika Pancasila seperti gotong royong, keadilan, dan persatuan. Kemudian, yang terakhir, kita sebagai generasi muda juga harus lebih sadar hukum dan memahami bahwa keadilan tidak hanya boleh bergantung pada viralitas sebuah kasus. Dengan menjunjung nilai-nilai Pancasila, kita dapat menjadi pemimpin yang memperjuangkan keadilan sosial sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat kembali terhadap lembaga hukum dan pemerintahan. Sekian presentasi yang bisa saya berikan pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih.